Pemirsa, dua kelompok remaja di Tangerang, Banten terlibat tawuran saling serang menggunakan petasan. Aksi tawuran viral di media sosial. Aksi tawuran petasan dua kelompok remaja ini terjadi di area pesawahan di kawasan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, viral di media sosial. Kedua kelompok saling serang bahkan hingga berduel di tengah sawah. Tawuran petasan ini meluas hingga ke kawasan pemukiman warga yang membuat warga resah. Warga menyebut aksi tawuran petasan antar remaja ini sudah menjadi tradisi saat bulan Ramadan. Apa tradisi apa memang musuh buyutan, Pak? Boleh dibilang tradisi, ya boleh dibilang juga karena buyutan gitu. Udah perang petasan itu ciri khasnya Nagrok sama Tegal ceritanya dulu gitu, yang merasa terganggu ya, terutama yang warga yang melintas dan juga warga yang rumahnya berdekatan ya takut istilahnya rumahnya terkena itu mercon gitu. Khawatir tawuran memakan korban, petugas gabungan dari Polsek Curug, TNI, dan tokoh masyarakat menjaga lokasi yang kerap dijadikan lokasi tawuran. Sejumlah remaja yang kedapatan berkumpul di lokasi tawuran usai sholat subuh dibubarkan dan diminta kembali ke rumahnya masing-masing. Kita juga sudah berkoordinasi dengan wilayah yang lain untuk sama-sama menjaga situasi kita tetap kondusif, aman, nyaman, dan sehat. Patroli rutin akan digelar petugas gabungan untuk mencegah kembali terjadinya tawuran yang meresahkan warga di bulan Ramadan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Hanya karena mengenakan kaos perkumpulan pencak silat, 4 pemuda di Jember, Jawa Timur luka-luka dikeroyok sekelompok pencak silat lain. 1 orang luka parah terkena senjata tajam. Video amatir merekam suasana pengeroyokan yang dilakukan puluhan orang dari kelompok pencak silat di Jember, Jawa Timur. Akibatnya seorang pemuda terluka parah sementara 1 lainnya luka-luka akibat dianiaya dengan senjata tajam. Pengeroyokan terjadi saat sekelompok pemuda yang tengah ngabuburit terlihat beberapa di antaranya menggunakan kaos dari perkumpulan pencak silat lain. Sejumlah pelaku meminta kaos pencak silat dibuka namun tidak dihiraukan hingga terjadi aksi pengeroyokan. Korban luka-luka kini dirawat intensif di RSUD Balungan. Saya minta kepada penegak hukum dalam hal ini Bapak Kapolres, bagaimana hukum ini betul-betul ditegakkan. Jangan sampai ada tebang pilih. Dan juga saya menyampaikan kepada Kapolres, sebenarnya masalah hukum ini bukan cuma kepada perguruan-perguruan terhadap Bakamla pun kalau memang itu melanggar hukum, silakan proses. Pasca kejadian, keluarga dan perkumpulan pencak silat meminta polisi untuk mengusut tuntas kasus ini. Polres Jember masih melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan para pelaku. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 3 luka-luka akibat terjebak kobaran api saat kebakaran ruko berlantai 3 di Surabaya, Jawa Timur. Upaya evakuasi korban yang terjebak di dalam ruko berlangsung dramatis. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang bocor saat korban memasak. Empat orang dievakuasi petugas dari dalam ruko berlantai 3 yang terbakar di Jalan Genteng Besar, Surabaya, Jawa Timur. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban akibat asap tebal memenuhi lantai 2 dan 3 ruko. 3 korban pingsan karena kebanyakan menghirup asap di dalam ruangan.
sedangkan satu korban mengalami luka bakar. Naas, satu orang penghuni ruko meninggal dunia saat di rumah sakit. Objek yang terbakar ini apa, Pak? Untuk penyebabnya kita kurang tahu. Tadi alhamdulillah yang tadi dilakukan oleh teman-teman rescue itu berhasil menyelamatkan korban, ada 3. Jadi itu pun informasi belum ada sama sekali teman-teman di atas, hanya tetangga karena pemilik tidak ada. Kebakaran diduga akibat tabung gas yang bocor saat salah satu korban sedang memasak. Kebakaran bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 15 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Gara-gara kalah main futsal, seorang pemuda di Kalideres, Jakarta Barat tewas dianiaya temannya. Usai memeriksa 4 saksi, polisi mengejar pelaku yang identitasnya telah diketahui. Tim Jatantras Polres Jakarta Barat dan Polsek Kalideres langsung melakukan olah TKP terkait tewasnya seorang pemuda warga Kalideres, Muhammad Rehan Rahmat, yang diduga menjadi korban pembunuhan. Korban tewas dalam perjalanan menuju ke rumah sakit akibat luka tikaman senjata tajam. Sementara satu korban lain berhasil diselamatkan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 4 orang saksi. Diduga insiden ini terjadi akibat pelaku kalah bermain bola dengan korban. Awal mulanya ini terjadi antar dua kubu, antar kelompok yang mulanya pemicunya adalah terkait masalah permainan bola atau futsal. Jadi dua kelompok ini saling bertanding futsal. Lalu kemudian yang kalah harus bayar. Nah, disitulah mungkin yang kalah tidak memenuhi janjinya. Jadi Polisi masih memburu pelaku yang telah diketahui identitasnya dan melarikan diri usai kejadian. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, baru 1 tahun bebas, artis Rio Rayvan kembali terjerat narkoba. Rio ditangkap di rumah orang tuanya di Jatinegara, Jakarta Timur dengan barang bukti sabu. Penangkapan untuk keempat kalinya setelah ada laporan warga. Mohon maaf dan beribu-ribu penyesalan dari saya. Dan juga banyak pihak yang merasa dirugikan di sini pastinya. Dan banyak juga penyesalan terhadap saya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Artis Rio Rayvan meminta maaf karena untuk keempat kalinya ditangkap atas kasus kepemilikan narkoba jenis sabu. Padahal Rio baru 1 tahun bebas setelah mendapatkan program asimilasi COVID-19. Pemain sinetron ini ditangkap bersama seorang temannya di rumah orang tuanya di Jalan Otista, Jatinegara, Jakarta Timur. Saat penggerebekan, petugas mendapati 1,21 gram sabu dan alat hisapnya. Selain itu, petugas ojek online juga terpergok mengantarkan 1 kotak hitam berisi sabu. Datang paket ojek online. Isinya kotak hitam yang dipesan oleh saudara RR. Kemudian dibuka lagi ada klip kecil. Isinya sabu-sabu seberat 1 gram. Sebelumnya pada 2015, 2017, dan 2019 Rio ditangkap atas kasus narkoba. Terakhir, Rio divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan bebas pada tahun 2020 lalu. Kini polisi memburu bandar narkoba yang menjual kepada Rio melalui media sosial. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Eka Rusmanda, dan Leman melaporkan. Perampokan bersenjata api di rumah warga di Jatinegara, Jakarta Timur tergolong unik. Pelaku sempat meminta izin pada pemilik rumah untuk merampok. Akibat perampokan, seorang asisten rumah tangga terluka terkena tembakan senjata api. Polisi melakukan olah TKP di lokasi perampokan di salah satu rumah di Gang Mas, Kelurahan Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV diketahui terduga pelaku datang dengan menggunakan sepeda motor. Motor tersebut ditemukan petugas tertinggal di sekitar lokasi. Seorang pelaku beraksi dengan menggunakan senjata api jenis airsoft gun. Dalam aksinya ini, seorang korban terluka di bagian kepala akibat terkena tembakan pelaku.
Ya, di TKP sendiri kita menemukan ada 1 buah sendal yang diduga digunakan tersangka, topi berwarna coklat, peluru gotri berwarna emas yang diduga juga peluru airsoft gun, dan kendaraan itu Mio, Yamaha Mio, warna putih. Saksi korban menjelaskan pelaku masuk ke dalam rumah dan sempat meminta izin sebelum beraksi merampas sejumlah barang dari dalam rumah. Korban sempat berupaya melawan namun dihadang pelaku dengan 5 kali tembakan yang mengenai sejumlah anggota tubuhnya. Tiba-tiba dia masuk tanpa langsung memperkenalkan diri, datang saya mau merampok. Jadi tolong yang ada di tangan ibu, adik semua tuh HP masuk ke tas saya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memburu pelaku yang telah teridentifikasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya pemirsa, apa jadinya jika pencuri kabel terjebak tak bisa turun dari atap gudang karena takut ketinggian? Pencuri ini akhirnya meminta tolong petugas keamanan untuk membantunya turun dengan tangga. Dede, pelaku pencurian kabel serat optik ini terjebak di atap sebuah gudang kawasan Pelabuhan Teluk Bayur, Kota Padang, Sumatera Barat. Awalnya, Dede seorang diri mencuri kabel serat optik dari dalam gudang, tiba-tiba terpergok petugas. Dede mencoba kabur tanpa sadar telah berada di bagian atap tertinggi gudang. Disitulah Dede panik karena tak bisa turun. Dede langsung pasrah minta tolong kepada petugas keamanan dan berjanji akan menyerahkan diri jika dibantu untuk turun dari atap. Menggunakan tangga, petugas membantu Dede untuk turun. Sesampai di bawah, pelaku yang tak berkutik langsung diamankan. Takut turunnya Pak? Takut turun. Naiknya kamu bisa? Bisa Pak. Naiknya lewat apa? Lewat dekat besi apa itu Pak? Terus nggak bisa turun ke sana lagi? Enggak Pak. Tinggi? Iya Pak. Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku ini naik ke atas atap dan ketika ditemukan oleh aparat keamanan, pelaku ini takut untuk turun. Sehingga kami dari aparat keamanan memberikan tangga untuk turun kepada pelaku dan sampai di bawah. Kabel serat optik curian 70 juta rupiah diamankan. Rencananya kabel ini akan dijual ke penadah. Dede terancam 7 tahun penjara, penadah kabel optik curian diburu polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pengendara motor nekat masuk jalan tol Angke Jakarta Utara arah dalam kota. Pelaku masuk melalui gerbang tol dan membuka palang pintu dengan kartu elektronik. Ada polisi. Gokil. Kirain nyasar. Dalam rekaman video amatir yang beredar di media sosial ini, seorang wanita pengendara motor berada di gerbang tol Angke 1 masuk tol dalam kota. Wanita ini secara sengaja menempelkan kartu tol elektronik yang biasa digunakan pengemudi mobil. Setelah palang pintu terbuka, pengemudi motor melaju di ruas jalan tol. Hingga kini pihak Jasa Marga telah bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap pengendara motor yang nekat masuk jalan tol. Di lokasi palang pintu tol Angke terpasang CCTV yang merekam plat nomor sepeda motor. Sementara pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pengendara motor. Pengendara motor yang masuk jalan tol terancam hukuman 2 bulan penjara atau denda Rp500.000 karena jalan tol hanya diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Tim Liputan iNews melaporkan.